Sinergitas TNI Polri sangat krusial dalam menjawab berbagai permasalahan di tengah era yang serba digital. Masyarakat dengan mudah menerima informasi yang tersebar, yang tidak jarang menimbulkan bias atau bahkan hoax. Selain menjawab berbagai persoalan, sinergitas TNI Polri juga sangat dibutuhkan menjelang dihelatnya pemilu 2024. Soliditas TNI Polri menjadi garda terdepan dalam mengawal transisi demokrasi yang sedang berjalan. Lalu sejauh mana sinergi yang terjalin antara TNI Polri saat ini? Dalam talk show presisi kali ini bersama saya Mentari Tanzil akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Nugraha Gumilar. Selamat datang Pak Nugraha di Polri TV Divisi Humas Polri. Bagaimana kesannya Pak datang di gedung Divisi Humas Polri saat ini? Luar biasa ini polisi kita, saya bangga punya teman polisi sudah maju satu langkah di depan. Terutama di bidang informasi teknologi ini sudah sangat bisa ibaratnya di tangan polisi ini penerangan itu sudah kepegang semua gitu. Jadi informasi sudah update, dari segi SDM-nya pun sudah luar biasa, kemampuannya, teknologinya sudah sangat maju. Ya, luar biasa pokoknya, angkat jempol lah. Mantap. SDM dan teknologi sudah terintegrasi begitu Bapak ya untuk menyampaikan informasi. Karena kan memang di tengah era informasi yang serba digital seperti saat ini, masyarakat itu mudah sekali untuk mengakses informasi, baik itu yang baik maupun juga misinformasi. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Ya, kami sih menghimbau ya bahwa dalam menerima informasi saat sekarang ini susah sekali membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi memang kita berharap literasi digital itu menjadi suatu kebutuhan supaya kita bijak menerima berita sehingga tidak mudah terprovokasi. Kita berharap masyarakat itu dan kami juga dari TNI juga terus meningkatkan literasi ini. Pendekatan apa yang telah dilakukan oleh Divisi Humas Polri dan juga Puspen TNI Bapak dalam menjawab berbagai isu di tengah kondisi masyarakat yang seperti saat ini, yang tentunya itu berhubungan dengan kredibilitas antara kedua instansi? Pendekatan yang kami lihat dan terus kami lakukan selama ini, tentunya dengan adanya Humas Polri dan kami Pusat Penerangan, kami membuka diri. Membuka diri terhadap segala kritik, karena kami sadar bahwa kami pun organisasi yang memang tidak sempurna dan kami tentu membutuhkan masukan saran. Jadi salah satu hal yang untuk meningkatkan kredibilitas kita sangat menerima saran untuk kritik dari masyarakat sehingga kita bisa terus memperbaiki apa yang kurang selama ini. Di tengah era digital ini banyak sekali dengan sosial media begitu ya Pak Nugraha. Lalu banyak juga hal-hal yang jadi viral begitu. Strategi apa yang dilakukan dari pihak TNI dan juga Polri? Yang paling utama dari strategi yang bisa kita lakukan itu kita selalu hadir selama mungkin, sebanyak mungkin 24 jam kalau bisa hadir tengah-tengah masyarakat. Saya melihat bahwa kinerja polisi TNI yang sampai level bawah sudah mulai mencari atau bersatu atau bersama-sama masyarakat di segala bagian untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami TNI Polri ini hadir dalam rangka untuk membangun keselamatan keamanan dari kehidupan berbangsa bernegara. Kehadiran itu yang kita butuhkan di setiap saat, gitu Pak. Pola komunikasi seperti apa yang diambil dalam sinergitas TNI Polri saat ini? Sebenarnya pola komunikasi secara pribadi maupun secara kelompok publik ini bisa dilakukan di setiap kesempatan. Jadi harapan kami sih komunikasi ini tidak hanya pada acara formal. Seperti begini. Acara informal pun sangat penting. Mungkin di warung kopi atau sambil ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di segala tempat lah. Saat olahraga, saat apa. Itu harus intens kita lakukan. Jadi dalam cara seperti itu mudah-mudahan segala informasi itu bisa sampai kepada pendengar, pada masyarakat. Kurang lebih begitu. Baik, bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan di pihak internal antara kedua institusi?
komunikasi kami dengan polisi sebetulnya sudah terjadi lama karena kami sampai level bawah di Forkopimda termasuk di level Babinsa dengan Karham Tipmas itu sudah sangat jalin dan harapan kami harus lebih intens dengan cara komunikasi untuk bersama dengan level desa apa terbaik itu sering bertemu baik itu melalui acara resmi maupun tidak resmi. Itu harapan kami itu harus perlu diintenskan. Apalagi menghadapi pemilu ini memang kita perlu menjaga semuanya dalam keadaan aman, lancar, dan damai. Sehingga berjalan lancar begitu ya Pak. Jadi komunikasinya harus terus dilakukan secara intens. Bapak, jika kita merecall ke 3 tahun lalu semenjak pandemi begitu, Indonesia ini dapat status bahwa menjadi negara yang terbaik se-Asia Tenggara menjadi penanganan dalam pandemi COVID-19. Dan tantangan kita kali ini adalah pemilu 2024. Bagaimana Bapak terkait hal tersebut? Pengalaman COVID itu membuktikan bagaimana kekompakan TNI Polri sebagai garda terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat. Itu menjadi suatu pelajaran sangat berharga buat kami dengan Polri, sehingga menghadapi pemilu ini tentunya kami TNI dan Polri selalu berada di depan untuk mengawal kegiatan ini. Salah satu contoh saja, dalam hal distribusi logistik nanti ke depan, kami dan Polri siap membantu sesuai dengan kemampuan kami untuk mengantar logistik itu sampai ke TPS-TPS terjauh. Dan harapan sampai pada tepat waktunya sehingga pelaksanaan pemilu itu bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Betul, sehingga lebih terstruktur. Terstruktur betul sampai ke bawah. Karena hanya TNI Polri lah sebetulnya yang punya komponen sampai ke level desa, sampai ke level bawah sehingga mudah untuk digerakkan. Begitu. Baik, apakah ada kisah-kisah yang menarik yang mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat begitu yang menggambarkan soliditas antara TNI dan Polri selama bekerja sama? Kisah menarik saya secara pribadi banyak sekali. Apalagi kalau saya kan rumah di Bandung, di Cimahi, Sabtu Minggu pulang ke Jakarta. Kalau udah macet-macet gitu, saya nggak tahu. Ada aja polisi yang Pak ikut saya, jadi kasih jalan gitu. Polisi jadi biasanya harus 4-5 jam karena beliau melihat mobil saya ikut macet, susah cari jalan, dengan senang dia dengan ya mereka, saya nggak kenal siapa itu, Pak ikut saya dikasih jalan. Alhamdulillah 2 jam sampai gitu ya. Jadi luar biasa ketulusan teman-teman di Polri membantu kami. Yang saya itu memang dikejar waktu dan itu kenangan dan itu sering kali Mbak. Polri bantu Jakarta itu sering ya. Padahal saya waktu itu pakaian preman, saya tidak ini mungkin feeling aja, wah ini kayaknya bawa tentara aja mobilnya. Tapi dengan hal lain pun sama kami teman lihat kecelakaan di tol Padalenyi itu, pas di depan kami itu pas kecelakaan, terus saya lihat ada mobil ke depan saya berhenti, pakai mobil preman, terus pas turun, kayaknya tentara gitu, dia pas lihat dia dari polisi, dia membuat konversi gitu. Luar biasa mereka tanpa pamrih juga membantu masyarakat saat itu. Jadi kemacetan itu langsung bisa diurai saat itu. Kita waktu itu melihatnya. Saya nggak sempat nanya sama dia, tapi dia bilang saya dari kepolisian pakaian preman turun tangan langsung di masyarakat. Jadi itu yang paling berkenan ya Bapak ya. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya menghimbau dalam rangka menghadap pesta demokrasi yang akan berlangsung 3 minggu ke depan. Kami mengajak mari laksanakan pesta demokrasi ini, pemilu dengan riang gembira, dengan aman, damai. Ingat bahwa setelah pemilu kita ada kehidupan yang harus kita jalankan ke depan. Ada bangsa namanya Indonesia yang kita perjuangkan agar ke depan semakin baik, semakin makmur sehingga masyarakatnya sejahtera. Mari kita bersatu demi Indonesia Jaya. Terima kasih. Baik, semoga sinergitas dari TNI dan Polri dapat mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan juga kondusif. Terima kasih Pak Nugraha Gumilar, Kepala Pusat Penerangan TNI telah meluangkan waktu bersama kami di Polri TV. Sama-sama Mbak. Saya Mutaya Tanzil, sampai jumpa dan salam presisi. Salam presisi.